Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Belajar. Yuk kita belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1, dan pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran 6 ini nanti akan termuat 2 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, Sobat Belajar bisa baca sendiri di layar. Langsung saja Sobat Belajar, kita mulai pelajaran hari ini ya. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian kita beraktivitas. Kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap sehari-hari. Teks berikut memberikan informasi bahwa tumbuhan sangat penting untuk tubuh kita. Nanti teksnya berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacang yang lain. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi yang lainnya. Bacalah teks dalam hati, kemudian temukan ide pokok masing-masing paragraf dan buatlah kesimpulan. Kamu bisa membuka halaman sebelumnya untuk membaca kembali apa yang dimaksud dengan kesimpulan yang baik. Ya. Nah, untuk mengingat kembali bagaimana membuat kesimpulan yang baik, ini saya lampirkan lagi. Kesimpulan yang baik itu harus berisi pesan yang ingin disampaikan, intisari dari tulisan, dimulai dari khusus ke umum menggunakan kosakata baku, dan pernyataan dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, ini tabelnya nanti untuk mengerjakan di buku siswa. Pak Guru kasih contoh 1 ya untuk membuat kesimpulan. Pada paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya, makanan sangat diperlukan oleh manusia dan hewan. Kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud dari penerapan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tulislah cerita tentang penerapan sila Persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. Nah, tadi tugasnya adalah menulis cerita tentang penerapan sila Persatuan Indonesia ya. Saya kasih contoh, ini ceritanya judulnya tentang bersama-sama merawat kebun sekolah. Sekolah kami memiliki lahan kosong yang cukup luas. Sampai beberapa bulan lalu, lahan kosong ini tidak digunakan untuk kegiatan apapun. Namun baru pada bulan ini, kepala sekolah dan para guru berinisiatif untuk mengubah lahan tidur tersebut menjadi lahan kosong yang produktif. Para siswa pun diajak untuk mengubah lahan kosong tersebut menjadi kebun sekolah, dan seterusnya itu ya, sobat belajar.
bisa dibaca sendiri. Untuk contohnya membuat cerita. Ceritanya tidak harus sama ya, nanti temanya bisa bersama-sama menanam pohon di belakang sekolah atau merawat kebun depan kelas masing-masing, boleh ya. Ini nanti membuat cerita. Nah, ini kolomnya nanti di buku siswa pembelajaran yang ke-6 juga ada. Nah, sekarang buatlah rencana tentang penerapan sila persatuan Indonesia di sekolah. Isilah tabel berikut terkait rencanamu bekerjasama dengan temanmu satu kelompok untuk merawat lingkungan sekolah ya, karena ini libur bisa diganti dengan merawat lingkungan di sekitar rumahmu. Nah, seperti ini ya tabelnya, nama kamu, tugasnya apa, tempatnya di mana, waktunya kapan. Nanti bisa diisi. Nah, ayo kita renungkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini, sobat belajar. Tadi kita belajar tentang manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, tadi kita belajar membuat kesimpulan melalui gagasan pokok. Yang ketiga, tadi kita belajar tentang menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri, ya harus bersama-sama sesuai dengan nilai sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, sobat belajar, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, terus belajar ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.